masuk, silakan duduk Bapak Ibu. Perkenalkan saya Bidan Sutari, bagaimana ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, kedua ini sudah menikah kemudian jadi ingin mengajukan program anak Ya, baik, saya data terlebih dahulu ya. Untuk Ibu namanya? Nina M. Nama Bapak? Lantas Untuk umur Ibu? 21 tahun, Umur Bapak? 22. Untuk agama Bapak Ibu? Islam. Untuk suku bangsanya? Oke, dua-duanya orang Dayak ya? Untuk pendidikan terakhir Ibu? SMA, Bapak? SMK Pekerjaan Ibu? ibu rumah tangga, Untuk pekerjaan Bapak? swasta. Untuk alamatnya Ibu dan Bapak berasal dari mana ya? Desa 10. Dari Desa 10. Ibu boleh disebutkan nomor teleponnya? 0853. Ini saya mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu punya penyakit menahan, menurun, dan menular seperti TBC, jantung, asma, dan sebagainya? Tidak ada. Untuk Ibu, haidnya lancar Bu? Lancar. Oke. Tidak ada keluhan lainnya seperti gangguan makan? Seperti itu? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Di sini saya akan menjawab. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui tentang persiapan menjadi orang tua apa saja? Belum ya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi orang tua. Nah, ketika sudah menikah, kita harus mempersiapkan diri menjadi orang tua agar mampu mengasuh anak, mendidik anak. Jadi tidak hanya setelah menikah selesai sampai di situ. Dan apa saja persiapan menjadi orang tua? Yang pertama ada perencanaan keluarga. Di perencanaan keluarga kita harus menikah di usia 20 sampai 30 tahun. Berarti Bapak dan Ibu sudah pas. Selanjutnya mengatur jarak kehamilan. Sebelum mengatur jarak kehamilan, mempersiapkan kapan mau punya anak pertama. Jadi sudah harus dipikirkan setelah punya anak pertama nanti jarak kehamilannya. Jarak kehamilan yang baik itu 2 sampai 3 tahun. Dan selanjutnya berhenti melahirkan di usia 35 tahun. Kenapa harus berhenti melahirkan di usia 35 tahun? Karena akan menimbulkan banyak komplikasi seperti itu. Yang kedua ada persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan ada apa saja? Nanti ketika ibu hamil akan dilakukan namanya pemeriksaan fisik. Di sana ada pemeriksaan tekanan darah, suhu dan sebagainya. Akan dilakukan pemeriksaan urin rutin, protein urin rutin, kemudian cek semuanya, dan bisa juga dengan cek USG seperti itu untuk mengetahui keadaan janin. Jadi selama hamil akan dilakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua ada namanya persiapan nutrisi. Jadi ibu hamil penting untuk tetap sehat, seperti mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, mengkonsumsi tablet tambah darah, mengkonsumsi asam folat, dan selain itu juga mengkonsumsi makanan yang tinggi akan protein, karena selama hamil wajib ibu hamil untuk tetap sehat seperti itu. Yang selanjutnya ibu hamil diharapkan sudah menyelesaikan imunisasi tetanus, yaitu sampai imunisasi TT yang kelima. Selain itu ada yang namanya persiapan mental. Jadi yang namanya ibu hamil harus bahagia, karena sewaktu ibu hamil tidak bahagia, janinnya juga akan ikut tidak bahagia. Tubuh menjadi janin yang nanti mudah stres. Ketika sudah lahir, sudah besar akan mudah menjadi stres. Yang selanjutnya ada persiapan keuangan. Jadi ibu dan bapak harus sudah mempersiapkan keuangan untuk masa depan, untuk mungkin membeli rumah kalau belum punya rumah, untuk persiapan pendidikan anak seperti itu untuk masa depan anak. Dan yang selanjutnya ada persiapan namanya laktasi. Jadi ibu harus sudah mempersiapkan diri dari sekarang ketika ingin hamil, harus sudah memotivasi diri untuk memberikan ASI eksklusif. Kenapa Bu Bidan harus ASI eksklusif? Karena ASI eksklusif membangun kekebalan tubuh si anak. Anak tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, ibu juga harus belajar tentang teknik menyusui yang baik dan benar seperti apa, menjaga kebersihan payudara dan menjaga kesehatan organ reproduksinya seperti itu. Karena bapak dan ibu baru mau mempunyai anak pertama, saya tidak menjelaskan tentang persiapan saudara kandung seperti itu. Ada yang bapak ibu mau tanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ibu bisa menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk persiapan kehamilan, seperti makanan yang bergizi, selalu sehat seperti itu. Selain itu juga perlu persiapan finansial yang baik seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Semoga setelah ini segera diberikan momongan ya, sehat-sehat ibu dan bapak. Dan jangan lupa ketika nanti sudah telat haid untuk segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan seperti itu untuk segera dilakukan pengecekan. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat siang ya Bapak Ibu. Selamat siang. Mari saya antar ke